Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Sekarang PPM lagi, jadi kita harus di rumah sendiri-sendiri ya teman-teman. Semoga kalian bisa menjaga kesehatan, terutama kesehatan fisik dan mental juga ya teman-teman. Dan bagaimana kabarnya ekonomi kalian? Sebagian besar karena pandemi ekonomi kita juga menurun. Saya juga seperti itu teman-teman, yang dulunya saya jualan camilan keliling, sekarang harus di rumah saja. Jadi saya harus ubah strategi bagaimana bisa menghasilkan uang sendiri tanpa harus keluar rumah. Kebetulan saya adalah ibu rumah tangga dan juga tulang punggung keluarga. Mungkin ini nanti bisa menginspirasi teman-teman sebagai pengangguran ya, tentunya pengangguran tapi bisa menghasilkan uang sendiri tanpa harus meminta suami. Saya mengawali jualan bunga secara online itu karena pandemi ya teman-teman. Dulunya itu memang saya nggak jualan bunga itu hanya offline saja. Mungkin karena saya hobi nanam-nanam, kemudian banyak yang lirik, banyak yang beli. Jadi saya jual bunga secara offline, tapi karena pandemi saya mempelajarinya secara online dan alhamdulillah setiap hari itu ada pengiriman. Bahkan pengiriman itu bisa keluar kota ya teman-teman, keluar kota, keluar Jawa itu banyak sekali. Dan alhamdulillah pelanggan saya itu sekarang sudah mencapai 1000 lebih ya. Tip mengawali jual beli secara online, yang pertama itu harus kita punya tanamannya yang mau kita jual. Kalau kita tidak punya tanaman yang mau kita jual, kita harus bagaimana lagi ya teman-teman. Tapi kalian tidak harus punya ya teman-teman. Misalkan kalian punya sedikit itu juga bisa. Kalian bisa dropship ke teman kalian. Yang kedua, kita harus mencintai tanaman. Mencintai tanaman itu artinya apa? Kita harus bisa mengerti tanaman itu jenis apa. Kemudian cara merawatnya bagaimana. Misalkan nanti ada pembelinya tanya, ini jenis apa mbak? Ini jenis apa? Cara perawatnya bagaimana? Kita bisa jawab. Yang ketiga, kalaupun misalkan kita kulaan tanaman hias misalkan 10.000, kita bisa mecah menjadi 3, jadi kita jual 10 ribuan, jadi kita untung 20.000. Contohnya ini ya teman-teman, misalkan kalian beli tanaman kan rimbun kayak gini, ini kan bisa dipecah-pecah lagi menjadi banyak. Misalkan kalian belinya 10.000, nah ini segini ya, rimbun banget kayak gini. Kita harus punya paling tidak polybag buat media, buat nanam lagi. Kita jadikan beberapa bagian seperti ini. Misalkan nanti yang rimbun terjual, kita kan sudah punya gantinya di rumah. Jadi kita dapat untung uang, juga kita dapat untung dari tanamannya. Lama-lama kalau kita menekuni seperti ini, lama-lama rumah kita juga penuh teman-teman, penuh dengan tanaman. Entah itu tanaman hias, tanaman apa saja yang kalian beli itu menjadi penuh di tempat kita. Yang keempat, kita harus bisa packing teman-teman. Harus bisa packing tanaman. Kalau kita nggak bisa packing tanaman, kita bisa coba sharing di YouTube, kan banyak ya cara pengemasan tanaman. Atau bisa kita coba beli secara online, kita nanti nyontoh cara bagaimana cara untuk menanamnya. Yang dijual itu tidak harus yang mahal-mahal, yang biasa-biasa. Kalau bisa merawatnya pasti nanti banyak yang ngelirik. Menjual bunga saja saya belum bisa, apalagi menjual bunga secara online. Untuk mengawali menjual bunga kita harus tega teman-teman, harus tega pada tetangga. Karena biasanya kan kalau kita hidup di desa, apalagi seperti di tempat saya itu desa ya, di kampung, itu banyak sekali tetangga yang minta tanaman. Terus kita bagaimana kalau solusinya, kalau tetangga terus minta-minta kayak gitu ya, kita harus telaten ditanam di polybag kecil-kecil. Dengan ditanam di polybag kecil-kecil, tetangga mau minta itu kan sungkan ya teman-teman, malu, masa harus minta terus. Terus nanti kalau kita ada orang kesini, misalkan ada orang mampir gitu, mbaknya jualan bunga tak? Iya, bilang saja begitu. Jadi teman-teman itu
bisa memulainya dengan seperti itu. Nggak harus langsung besar teman-teman, nggak harus kulaan atau modal banyak, itu nggak harus. Apa yang kita punya yaitu kita rawat, nanti akan menjadi banyak. Misalkan kita punya tanaman krokot, misalkan kita punya krokot 10 warna gitu aja. 10 warna kan kita bisa nyilang-nyilang menjadi beberapa macam warna. Apapun kita bisa rawat, ditaruh di polybag kecil-kecil. Di polybag kecil-kecil, nanti kalau ada orang yang beli ya kita kasihkan, entah itu 5.000 atau 10.000, lumayan buat nyumbang penghasilan, buat nyumbang istilahnya biaya makan sehari-hari seperti itu, atau buat nyumbang jajannya anak kan juga banyak ya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak ada penghasilan tapi bingung kalau anaknya minta jajan, harus minta suami dimarahi, nah seperti itu. Atau teman-teman bisa menanam sayuran di rumah. Menanam sayuran kan benihnya murah ya, saya jual benih sayuran itu ada yang 5.000, ada yang 4.000, ada yang 3.000, itu tergantung jenisnya. Kalau bayam itu kan murah, bayam ditanam di lahan kita memang sempit misalkan gitu ya, ditanam di botol aqua, nantinya kan juga bisa ya teman-teman, bisa menjadi penghasilan kita. Penghasilannya dari mana? Kita nyumbang uang belanja minimal itu kita nanam seledri, kita nanam kucai, kita nanam selada itu juga laku dijual teman-teman. Kalau per polybag itu biasanya 5.000 sampai 10.000, kalau yang agak ribun ya 10.000 ya. Kalau laku satu polybag lumayan lah, 10.000 buat beli 1 kilo beras. Kalau lakunya 2 polybag lumayan buat nanti beli sayurnya. Dan alhamdulillah saya itu sayur enggak pernah beli ya teman-teman. Di pekarangan saya meskipun tanaman hiasnya banyak, itu di pekarangan saya itu ada salah-salahnya ada saya tanami sayuran, ada lombok, kemudian ada tomat, ada terong, ada selada, jadi nggak pernah beli teman-teman. Dan jualan bunga itu tidak harus yang mahal-mahal teman-teman. Apa yang kalian bisa, yang itu yang bisa dipasarkan. Yang biasa-biasa saja kalau kita bisa memasarkan, nanti insya Allah rezeki nggak akan kemana teman-teman. Kita harus telaten ya tentunya. Dan jangan berharap untung banyak dulu. Misalkan kita beli tanaman terus nggak laku dijual, kalau kita bisa menyayangi, kita bisa merawatnya, otomatis tanaman kita kan menjadi banyak. Nah seperti itu. Paling tidak itu setengah tahun kita baru bisa kelihatan hasilnya. Dengan setengah tahun itu kan tidak mungkin ya, kita kalau tidak ada penghasilan kan juga repot juga. Jadi kita harus diselingi dengan nanam sayuran sendiri. Nanam sayuran otomatis kita nanti juga menghemat uang belanja, tidak belanja. Kita bisa masak dari hasil tanaman sendiri ya teman-teman. Otomatis nanti kan juga menyumbang uang belanja kita. Untuk pemasarannya bagaimana Kak? Untuk pemasaran yang paling mudah yaitu kita buat story di WA. Itu yang paling mudah, dan jangkauan kita juga nggak terlalu luas ya teman-teman. Kita harus punya juga akun Facebook, Instagram, atau mungkin akun-akun yang lain. Kita bisa buat video di Snap Video atau di TikTok. Nanti bisa juga kita mulai jualan di Shopee. Kalau saya tidak jualan di Shopee, kenapa? Soalnya kalau saya jualan di Shopee malah ribet, karena saya jualan di WA saja sudah, orderan saya alhamdulillah sudah banyak, apalagi harus di Shopee segala gitu. Jadi pertama paling mudah kita buat story di WA. Siapa sih jangkauannya? Kalau di WA ya kontak-kontak itu aja, di kontak-kontak kalian semua, misalkan tetangga ataupun teman, ataupun mungkin teman-teman ngantar sekolah, atau mungkin teman-teman kerja suaminya. Nanti kan tahu, Mbak bunganya kok diposting terus, apa itu dijual? Bilang saja iya. Kalau kalian memulai postingan di Facebook, otomatis jangkauannya akan lebih luas. Itu teman kita di Facebook kan banyak, ada yang di luar Jawa, ada yang di luar kota, seperti itu. Nah bagaimana cara pengirimannya? Kita harus punya berhubungan dengan JNT atau kurir-kurir yang lain. Misalkan banyak sekali yang kurir-kurir lokal seperti Anda Express atau apa yang bisa bayar di tempat, itu juga banyak. Kita harus istilahnya kerjasama. Bagaimana bisa kita tidak harus ke kantornya, apakah bisa nanti diambil ke rumah, misalkan seperti itu, pick up istilahnya ya, itu bisa. Kalian bisa mencoba. Bagaimana kalau penjualannya tidak banyak, kalau sehari cuma satu, di ekspedisi itu satu itu sangat berharga ya teman-teman, dia pasti mau untuk mengambil ke rumah kita. Jadi kita harus kerjasama juga dengan pihak ekspedisi. Kemudian kita harus punya rekening ya teman-teman. Rekening itu nanti berhubungan dengan proses
pembayaran teman-teman, pembayaran. Kalau yang di jauh otomatis kita kan harus transfer dulu baru kita kirim. Kalau dia nggak percaya ya sudah, biar beli di tempat lain teman-teman. Kalau saya seperti itu. Kadang ada sih, ada juga yang sudah saya kirim ternyata orangnya nggak transfer, itu sudah biasa teman-teman, karena mungkin saya saking percayanya mungkin ya, tapi dianya yang mungkin tidak bisa dipercaya. Itu sudah resiko penjual beli secara online. Tapi saya sarankan untuk kalian yang pemula, pastikan dia itu harus transfer dulu baru kita proses pengiriman. Nah seperti itu. Kemudian kita juga harus download aplikasi Raja Ongkir. Raja Ongkir itu kita bisa melihat cek ongkirnya. Misalkan saya dari Kediri ke Bogor itu berapa, kita bisa lihat 20.000, atau misalkan dari Kediri ke Surabaya itu berapa, itu 10.000. Kita bisa lihat di situ, kita klik nanti ada panduannya juga. Nah, jika tanaman kalian tidak mencukupi untuk dijual, sementara orderannya banyak, misalkan kalian punya tanaman krokot tapi ternyata tidak banyak, tapi ternyata postingan kalian itu banyak menarik pembeli mau beli tanaman kalian bisa sistem dropship teman-teman. Misalkan kita sesama Kediri ya, stoknya tidak banyak tapi banyak pembeli dari luar kota, kalian bisa ngambilkan di saya, tidak harus ke rumah saya, lewat WA kan juga bisa. Nanti kalian juga cukup ambil untungnya saja, kemudian saya yang beli, kemudian saya yang packing, kemudian saya yang kirim. Bagaimana caranya? Misalkan seperti ini, misalkan kalian jualnya krokot 100.000, misalkan seperti itu, dari saya misalkan 80.000, jadi kalian ambilkan di saya. Memang untungnya tidak banyak teman-teman, tapi kan kita nggak ngecewakan pelanggan. Untung 20.000 tapi kita nggak ribet pengirimnya tapi saya tulisi pengirimnya itu atas nama kalian, pengirimannya dari daerah saya. Nah seperti itu teman-teman, jadi kalian tidak ribet, tinggal ambil untungnya saja, kita cek di rekening sudah masuk transferannya, tinggal transfer ke saya, kemudian kalian tinggal ngambil untungnya saja. Nah seperti itu teman-teman. Saya kira itu saja teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semua, menginspirasi pada kalian semua yang pengangguran di rumah, nggak ada penghasilan, bisa melakukan penjualan bunga secara online. Kalian misalkan kegiatannya tidak jual bunga secara online, bisa juga jualan apa saja, makanan atau apa saja, biar nantinya bisa menjadi hiburan, juga bisa menjadi hobi, bisa juga menjadi penghasilan kita. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye bye.